Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak ibu kelas 11. Meski belajarnya masih PJJ, namun kita harus tetap semangat, tetap belajar, karena ini pilihan terbaik di tengah pandemi seperti ini. Nah, sebelum memulai materi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini adalah pertemuan ketiga di semester kedua. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi diferensial. Bu, diferensial itu apa? Diferensial itu adalah istilah matematika, di mana istilah bahasa Indonesianya adalah turunan. Ketika kalian sudah membaca modul yang ibu berikan, maka urutannya sebenarnya adalah materinya limit, baru turunan, integral, dan fungsi komposisi. Kenapa ibu mendahulukan diferensial atau turunan, tidak limit terlebih dahulu? Karena turunan bisa digunakan cara kedua pada bab limit. Jadi ketika Anda bisa materi turunan atau diferensial, maka otomatis Anda bisa limit. Nah, pengertian turunan bisa dibaca pada slide ini. Berikutnya adalah rumus turunan. Terkesannya rumusnya ada banyak, ada 7 rumus, tetapi poin pentingnya adalah pada nomor 3, di mana Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya adalah AN X pangkat N-1. Kalau nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7 adalah turunan dari nomor 3. Karena nomor 3 ini dianggap paling krusial, maka ibu tulis ulang di sini. Kalian bisa lihat di slide-nya. Nah, contohnya seperti ini. 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5x, maka F aksen X. Bu, pangkat 1 itu apa? Pangkat 1 itu dibaca aksen, artinya turunan ya. Nah, cara mengerjakannya, yang tadinya 3x pangkat 4, 4-nya kalian kedepanin. Jadi 4 kali 3, X, 4 kurang 1. Selanjutnya kan ada 2x pangkat 2, 2-nya dikedepanin. 2 kali 2, X, 2 kurang 1. Selanjutnya lagi 5, Bu, kok ini nggak dikali 1? Karena kan 5 kali 1, 5 ya. Jadi yang pangkat 5x ini kan pangkatnya 1, maka tidak perlu dikalikan. Intinya bagian atas dikurang 1, dimana pangkatnya dikedepanin ya. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kurang 1 kan 3, maka 12x pangkat 3. Selanjutnya lagi 2 kali 2 kan 4. 2 kurang 1 itu 1, maka 4x pangkat 1. Nah, pangkat 1 ini satunya nggak perlu ditulis, jadinya 4x. Selanjutnya 5x 1 kurang 1. 1 kurang 1 itu 0 ya. Apapun bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1, maka 5 kali 1 jawabannya 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 12x pangkat 3 ditambah 4x dikurang 5. Contoh kedua. Contoh kedua adalah 2x pangkat 3 ditambah 7x. Maka, ayo dapat angka 6 dari mana? 6 ini didapat dari 2 dikali 3. Dapat pangkat 2 dari mana, Bu? Kan tadi rumusnya selalu dikurang 1. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Bu, ini dapat 7 dari mana? Tadi kalau 5x jadinya 5 ya, x-nya ngilang. Jadi kalau 7x tinggal 7. Berikutnya lagi contoh ketiga. Contoh ketiga kalian lihat. Di sana ada 2x pangkat 3 ditambah 7x. Maka 3-nya ke depan. 2 kali 3 x pangkatnya dikurang 1. 3 dikurang 1 itu 2. Nah, 7x itu sebenarnya x-nya pangkat 1. 1 dikurang 1 itu 0. Semua bilangan pangkat 0 nilainya adalah 1. Maka 7 kali 1 adalah 7. Sehingga jawaban akhirnya turunan dari 2x pangkat 3 ditambah 7x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 7. Sampai sini paham ya? Berikutnya. Nah, ini contoh keempat. Bu, kok ngasih contohnya banyak banget ya? Tujuannya biar kalian memahami, karena materi ini akan dipakai sekaligus di dalam 2 bab. Materi prasyarat untuk limit ya. Berikutnya, Y sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 ditambah x dikurang 76. Ayo diingat lagi rumusnya. Intinya yang di bagian pangkat kalian kedepanin, pangkat di atasnya dikurang 1. 2x pangkat 4, 4-nya kedepanin. Sehingga 2 kali 4, x, 4-nya dikurang 1. 4 kurang 1, 3 ya. Tadi 2 kali 4 kan 8 ya. 6x pangkat 2, maka 6 kali 2,
X, 2 kurang 1, 6 kali 2, 12, 2 kurang 1 itu 1, jadi 12X pangkat 1 ditambah 2. Berikutnya, nah Bu, seandainya ada soal bentuknya pecahan, sedangkan rumusnya tidak ada pecahan. Seandainya ada soal bentuknya pecahan, maka cara mengerjakannya adalah gunakan rumus kelas 10 merubah pangkat akar logaritma. Jadi pangkat yang berada di bawah, X pangkat 5, kalian tarik ke atas. Jadi yang tadinya 1/2X pangkat 5, maka menjadi 1/X pangkat min 5. Kalau ada pecahan pangkatnya positif, maka di posisinya berada di penyebut atau di bawah, ketika ditarik ke atas berubah menjadi lawannya. Jadi ketika yang tadinya X pangkat 5 menjadi X pangkat min 5. Setelah sudah berada di atas, baru kalian eksekusi menggunakan rumus ketiga tadi. Jadi min 5 kali setengah X pangkat min 5 dikurang 1. Min 5 dikurang 1, utangnya 5, nambah utang lagi 1, jadi utangnya 6 ya. Jadi min 5/6 X pangkat min 6. Hati-hati, jawaban akhirnya nanti harus ditarik lagi ke bawah. Jadi X pangkat min 6-nya kalian tarik ke bawah lagi, kembali ke soal seperti semula, maka min 5/2 X pangkat 6. Paham ya? Selanjutnya, nah Bu, gimana kalau bentuknya itu pecahannya seperti ini? Kita gunakan rumus selanjutnya. Jadi ini sudah diferensial yang tahap kedua ya. Tahap pertamanya yang tadi Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya sama dengan AX pangkat N min 1. Ini rumus keduanya. Jika U per V, maka F aksennya adalah U aksen V dikurang UV aksen per V2. Contohnya, Fx sama dengan 4x kuadrat min 5 per 2x tambah 3. Maka seolah-olah 4x kuadrat min 5 ini kita jadikan U. Maka U aksennya turunan 4x kuadrat 8 ya. 8x. Bu dapat 8x dari mana? 4 kali 2 kan 8. 2 kurang 1 kan tinggal 1. 1 tadi kan nggak boleh ditulis ya. Jadi maka U aksennya tinggal 8x. Bu, turunannya 5, 0. Jadi setiap bilangan yang tidak ada konstantanya, maka dia 0 turunannya. Nah, 2x plus 3 seolah-olah kita anggapnya V. Maka V aksennya sama dengan 2. Berikutnya masukkan ke rumusnya U aksen V min UV kuadrat per V kuadrat sama dengan, setelah dimasukkan semua, maka hasilnya jadi 8x kuadrat tambah 24x plus 10 per 2x tambah 3. Tidak perlu dijabarkan bagian bawahnya saja, karena dari beberapa literatur buku yang buku arti baca, bawahnya tidak pernah diurai. Cukup biarkan seperti itu apa adanya. Next slide, contoh kedua supaya lebih paham. Y sama dengan 4x dikurang 7 per 6x tambah 2. Maka seperti yang tadi di contoh pertama, U aksen U-nya ini bagian atas. Jadi 4x min 7 ini seolah-olah menjadi U. Maka turunannya, U aksennya sama dengan 4. V-nya 6x tambah 2. Maka V aksennya sama dengan 6. Masukkan ke rumusnya U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Maka ketemu hasilnya 50 per 6x tambah 2 kuadrat. Contoh terakhir. Nah, Ibu hanya kasih contoh bagian yang U per V itu 2. Nah, berharap sekali kalau misalkan tidak memahami, sekali melihat tidak mengerti, maka lihatlah 2 atau 3 kali, insya Allah paham. Nah, meskipun PJJ tetap patuhi protokol kesehatan supaya pandemi segera berlalu. Untuk penugasan sesuai instruksi ada di grup WA, tapi jangan lupa semua tugas tidak ada dimasukkan ke grup WA, masuknya ke web e-learning karena nilainya juga ada di sana. Sampai ketemu anak-anak Ibu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.